Kanada ancam kerjasama dengan Rusia dan China. Beberapa waktu lalu, Presiden terpilih Amerika Donald Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 25% pada semua barang dari Meksiko dan Kanada karena migrasi ilegal dan penyelundupan narkoba. Hal itu diumumkan Trump pada tanggal 20 Januari tahun 2025. Di mana Trump yang menjadi presiden akibat salah dipilih oleh warga Amerika yang sepertinya juga salah makan obat menyebutkan. Sebagai salah satu dari banyak perintah eksekutif pertama saya akan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk mengenakan tarif sebesar 25% kepada Meksiko dan Kanada pada semua produk yang masuk ke Amerika Serikat, tulisnya di halaman Truth Social miliknya. Trump juga menyebutkan, tarif ini akan tetap berlaku hingga obat-obatan, khususnya fentanyl. Setelah itu, saya juga akan menendang semua imigran gelap, dan menghentikan invasi mereka ke negara kita. Tegas Trump, seraya menambahkan bahwa Meksiko dan Kanada memiliki hak dan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama ini dengan mudah, dan jika masalah ini tetap tidak terpecahkan, AS akan mengenakan harga yang tinggi kepada mereka. Melihat aksi gila Presiden Amerika yang sepertinya perlu liburan ke rumah sakit jiwa dengan membawa seluruh senatornya tersebut. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau pada tanggal 23 Januari tahun 2025 dalam keterangannya pada siaran pers menyebutkan, "Hari ini kami ingin mengingatkan Amerika untuk melihat kembali kebijakan tarif 25% bagi Kanada. Selama ini kami memiliki kerjasama yang erat dengan Amerika. Banyak transaksi penjualan di berbagai sektor, dan itu sangat menguntungkan. Namun jika Amerika menjalankan kebijakan tarif 25% pada barang-barang Kanada, maka kami mungkin akan mengambil langkah win-win solution. Kami dapat bekerja sama dengan Rusia, China, dan Venezuela jika tarif tersebut diberlakukan," ucap Perdana Menteri Kanada tersebut. Sebelumnya, bukan saja mengancam akan menerapkan tarif pajak 25% pada Kanada. Donald Trump juga menyebutkan, bahwa dia ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 di Amerika. Di mana jika itu berhasil, secara signifikan akan mengurangi biaya bagi warga Kanada, karena akan menghemat pajak dan perlindungan militer. Tidak ada yang bisa menjawab mengapa kita mensubsidi Kanada hingga lebih dari 100 juta dolar Amerika per tahun. Ini tidak masuk akal. Setelah kami melakukan survei, banyak warga Kanada ingin Kanada menjadi negara bagian ke-51, imbuh Donald Trump. Sejumlah pakar ekonomi Amerika menyebutkan, bahwa langkah Trump yang dikenal ugal-ugalan ini merupakan bentuk kekesalan dirinya karena ketidakbekusan Kanada mengatasi arus migran gelap yang terus memasuki Amerika. Bayangkan bro, katanya demokrasi dan menjadi tanah mimpi. Namun faktanya itu hanyalah alibi Amerikawati untuk mencari simpati. Bukan saja mengancam Kanada, Donald Trump juga mengancam negara-negara anggota BRICS dengan menerapkan pajak 100%. Trump menyebutkan, gagasan bahwa negara-negara BRICS berusaha untuk menjauh dari dolar, sementara kita hanya berdiam diri dan mengawasi, sudah berlalu. Kita memerlukan komitmen dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang yang baru, atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan mata uang dolar yang perkasa. Trump mengatakan, jika BRICS meneruskan rencana tersebut, negara-negara itu akan menghadapi tarif 100%. Mereka juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penjualan berbagai produk mereka ke wilayah perekonomian AS yang luar biasa, ungkapnya. Trump juga menekankan, bahwa negara manapun yang berupaya menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional akan mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika. Namun negara yang bergabung dalam BRICS juga mengingatkan, bahwa mereka memiliki komitmen tegas untuk program mereka dan tidak takut dengan kebijakan gila Amerika. Di mana kita ketahui, negara-negara BRICS dalam beberapa tahun terakhir ini terus meningkatkan langkah-langkah untuk menurunkan ketergantungan mereka pada dolar Amerika dalam melakukan perdagangan internasional. Yang bertujuan untuk menggunakan mata uang mereka sendiri untuk mematahkan hegemoni dolar dalam perdagangan internasional. Sehubungan dengan proposal BRICS untuk meninggalkan dolar AS. Presiden Rusia, Abah Vladimir Putin Al-Biruni menegaskan, proposal kami tidak ditujukan untuk melawan dolar, ini hanyalah cara kami untuk menjawab tantangan zaman modern, sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi yang kami pikirkan. Amerika tidak perlu takut dengan BRICS. Kami akan melakukan pembayaran terpadu tanpa dolar. Sistem baru ini akan menggunakan dasar sistem di setiap negara dalam pertukaran informasi keuangan, jelas Putin.